Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali, sahabat Santri Andalas yang tercinta, dimanapun kalian berada, seluruh pemirsa, sahabat Santri Andalas, kita doakan jika ada yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jika yang dalam kondisi kesusahan ekonomi, semoga dilancarkan. Yang ada dalam permasalahan keluarga, semoga masalahnya semua diangkat. Sore hari ini berjumpa kembali dengan kami tim Santri Andalas. Kita berencana untuk mencoba melihat dari sisi gaib tentang berita yang sudah lama sebenarnya, tapi di akhir-akhir ini masih kembali menjadi trending topik, yaitu tentang mimpinya salah seorang yang bernama Muhammad Qasim yang ada di daerah Pakistan. Jadi yang menarik, bahwa yang kami tahu, mimpi itu kan ada datangnya dari Allah, mimpi itu ada datangnya dari setan, atau mimpi itu ada juga yang sebagai bunganya tidur. Jadi kita bermaksud melihat dari sudut pandang gaibnya, sebenarnya mimpi Muhammad Qasim ini itu asalnya dari mana sih? Kebenaran mutlak milik Allah. Kita hanya membuat konten, ya anggap aja ini tontonan biasa. Kalau ada manfaat atau hikmahnya kita bisa ambil, mudah-mudahan menambah keimanan kita. Dan kalau ini dirasa tidak bermanfaat, ya ditinggalkan saja. Kami mohon doanya ya pemirsa, semoga dalam proses kita membedah atau menguak dari sisi gaib tentang mimpinya Muhammad Qasim, karena mimpi itu juga gaib, mimpi itu tidak nyata, jadi tidak bisa diukur dengan logika. Jadi untuk para komentar netizen yang komentar di channel kita, nah saya sudah bilang dari sekarang bahwa hal yang sifatnya gaib itu emang sulit untuk dipadukan dengan logika atau akal. Oke, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon doanya, kita mulai untuk coba membedah dari sisi gaib tentang mimpinya. Ada kurang lebih 800 mimpi Muhammad Qasim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap mediator? Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nurcahyani Nirwana, saya minta ya Allah, hadirkan kami makhluk gaib yang mengetahui atau yang terlibat langsung dalam mimpi seorang manusia yang bernama Muhammad Qasim, yang mengetahui ataupun yang terlibat langsung di dalam mimpinya. Ya Allah, saya minta dengan izin Sang Yang Nurcahyani Nirwana, saya minta hadir datang ke sini. Allahumma Sallallahu Muhammad. Masuk Ibu mediator. Kenapa? Selamat sore.
Selamat sore. Kenapa sesuaikan aja dengan mediator, sesuaikan. Aku tidak bisa berada di sini. Kenapa? Kamu lihat. Apa? Coba kamu bilang apa? Kenapa? Menekan diriku. Siapa yang menekan dirimu? Anak ini. Oh, ya saya minta ditenangkan dulu biar bisa bicara enak. Oke? Kenapa? Kamu siapa? Aku iblis. Kamu iblis. Benar. Hmm. Apa yang kau inginkan? Iya, saya itu. Apa maksudmu? Saya itu memanggil golongan gaib yang mengetahui atau yang terlibat langsung dalam mimpi seorang manusia yang ada di Pakistan yang bernama Muhammad Qasim. Jadi kamu yang mengetahui atau kamu yang terlibat langsung? Aku salah satu yang mencampuri salah satu mimpi dari pemuda itu. Jadi kamu yang langsung terlibat dalam mimpi itu? Menskenarionya. Oh gitu. Salah satu daripada mimpinya. Kalau kamu bilang salah satu, berarti ada berapa banyak yang terlibat dalam mimpinya? Tidak sepenuhnya aku terlibat. Tidak sepenuhnya ada beberapa saja yang kami manipulasikan. Ada beberapa saja, artinya ada beberapa mimpinya yang kamu manipulasi. Benar. Oh gitu. Kami samarkan. Memang benar. Awalnya mimpi itu memang datang. Awalnya mimpi itu memang datang. Benar. Tetapi kami kebanyakan sudah memanipulasinya. Kebanyakan, kamu bilang tadi sebagian. Sebenarnya kamu memanipulasi mimpi dia semua yang jumlahnya lebih dari 800 itu. Kamu memanipulasi kebanyakan atau cuman sebagian atau cuman sebagian kecil? Kamu jujur. Sudah ada tombak kejujuran di dada kamu? Hampir separuh. Hampir separuh yang kamu tunggangi. Aku tunggangi. Posisi Hampir separuh yang kamu tunggangi. Benar. Jadi kamu bekerja berapa orang dalam mimpinya? 200 miliar. 200 miliar yang mengepalai. Dari 200 miliar itu berapa? Saya hanya pasukan utama. Kamu hanya pasukan utama. Teman kamu? Ya, 200 miliar tadi yang bekerja. Yang menjadi pasukan utama seperti kamu. Kamu jawab jujur, berapa golongan iblis yang mengganggu mimpinya, yang memanipulasi mimpinya? 500-an. 500-an dari 200 miliar. Benar. Yang terkuat, saya tanya. Salah satunya saya. Kamu.
Berarti yang terkuat seperti kamu ada 499 lagi. Benar. Kalau kamu berdusta, tombak kejujuran itu menyakiti dirimu. Ya. Mana mungkin saya berani. Saya sudah terkunci. Nah, sudah. Sekarang begini, saya bertanya kepada kamu. Secara detil, mimpi apa yang kamu manipulasi yang sangat menguntungkan bagi golongan kalian? Biar orang mereka yakin. Apa jenis mimpinya? Maksudnya yang saya tanya, saat dia mimpi apa yang kamu tunggangi sehingga kamu mendapatkan keuntungan dari cerita mimpi tersebut yang kamu tunggangi, yang kamu palsukan? Akhir zaman yang terjadi. Akhir zaman yang terjadi. Benar. Ya, kamu ceritakan saat dia mimpi apa, kemudian kamu manipulasi seperti apa? Bicara sama Tuhan, mana mungkin seorang manusia. Bicara langsung sama Tuhan, itu kami yang menggangi. Ya kamu bicara aja. Iya, di dalam mimpi itu berbicara dengan Tuhan langsung. Jadi dalam mimpi sementara tidak ada manusia yang sampai saat ini selain manusia yang terakhir, Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa bicara dengan Tuhan. Ya, kami tahu itu. Jadi kamu menunggangi itu. Benar. Jadi kamu menunggangi kami itu, sisipi, kami susupi seolah-olah sebagian mimpinya. Dia berbicara kepada Tuhan. Benar, menyampaikan apa nanti yang akan terjadi. Fase-fase akan menuju kepada kemunculan. Kemunculan siapa? Imam Mahdi, pemimpin umat akhir zaman. Imam Mahdi. Kami susupi cerita itu. Kami buat benar ceritanya memang begitu. Tetapi supaya agar pemahaman orang seluruh dunia dapat memahaminya, bahwasannya dirinya lah sang pemimpin itu. Jadi kamu pengaruhi juga mereka agar menganggap dia sebagai seorang pemimpin itu. Itu sebenarnya tujuan kami. Oh, jadi dari mimpi itu tujuan kamu ke situ larinya. Benar. Oke, kamu bisa cerita secara detail mimpinya seperti apa? Karena saya nggak tahu secara detail mimpinya apa. Akhir zaman ini akan terjadi semua bencana. Bahkan dia digambarkan bagaimana nanti kehancuran yang terjadi. Dengan adanya perperangan di sana sini. Dan itu langsung dalam mimpinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan. Awalnya memang benar, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, setengah dari mimpinya sudah kami susupi. Tunggu dulu, kamu bilang kami masuk. Kamu bilang sesuai dengan cerita skenario mimpinya juga kami buat sama persis. Kamu bilang tadi awalnya memang benar, maksudnya awalnya memang benar itu apa? Tentang mimpi yang diberikan Tuhan. Itu memang datang. Mungkin suatu anugerah kepada dirinya. Oh begitu. Awalnya memang benar mimpi itu datangnya dari Allah. Benar. Karena dia orangnya memang baik. Subhanallah. Karena dia memang orangnya baik. Benar, tetapi seperti yang aku sebutkan tadi yang awalnya memang benar begitu. Lama-kelamaan mimpi itu kami susupi sesuai dengan cerita dan pemahaman. Jadi seolah-olah orang yang
mendengar dan melihat simbol sifat, simbol kesimpulan menyimpulkan bahwa sebenarnya dialah sang pemimpin akhir zaman. Dari situ kami sudah dapat, walaupun sebenarnya mereka tidak sadar. Sebenarnya sifat mengangkat dan mengakui itu kami dapat banyak. Jadi berhasil dari mimpi yang paling dahsyat itu saja. Ya, itu kami susupi sesuai dengan skenario cerita kalian. Cerita tentang fase-fase akhir zaman dan kemunculan sang pemimpin. Sang pemimpin Panji Hitam. Oke, saya bertanya sekarang kepada kamu. Selain dari mimpi tersebut, golongan kalian itu ada bekerja dengan cara yang lain tidak? Lama-kelamaan dia akan goyang juga nantinya. Maksudnya? Melalui mimpi yang terus-menerus. Yang kami susupi sedikit nanti demi sedikit. Walaupun dia awalnya tidak mau mengakui. Dan dia juga berkata bukan dia sang pemimpin. Tetapi nanti lama-lama akan muncul rasa itu kalian di diri manusia. Aku. Wah. Jadi itu tujuan kamu sebenarnya. Kami tidak mau banyak mengambil alih. Pekerjaan kami tidak mau yang kasar untuk jenis-jenis pekerjaan. Ada suatu pekerjaan tertentu yang pakai dengan cara halus. Kamu membisikinya itu kepada beliau, rencana kalian untuk membuat supaya dia saat ini masih belum, tetapi nanti dia akan sifat aku seperti yang ku sebutkan tadi. Kamu tahu tidak maksudku? Saya tahu. Yang saya tanya itu cara kerja kamu pada dia. Sudah, aku tidak mau banyak bicara. Semua menekan diriku. Semua kalian sudah mengunci diriku, menekan energiku. Karena kamu masuk itu sudah dalam kondisi yang tidak secara baik-baik. Walaupun saat ini dia belum mengaku keakuan akunya, tetapi dengan ribuan jutaan umat manusia yang mengambil kesimpulan dari akal hati dan pikirannya bahwa dialah sang pemimpin, bahwa dialah akhir zaman, itu pun sudah banyak hasil kerja kami. Kalau sebenarnya seperti apa? Yang sebenarnya seperti apa? Dia itu atau beliau itu mungkin memang anugerah dari Tuhan untuk menunjukkan kepadanya dengan dia yang kukatakan tadi. Dia yang mungkin punya sifat yang baik, yang dia tidak banyak ikut campur dalam urusan keduniawian. Tetapi bangsa kami juga tidak akan diam dengan manusia yang begitu. Sesakti, sesoleh-solehnya kalian, kami semakin gencar mengincar kalian. Perlu kalian tahu itu. Kami tahu hal itu. Kamu bilang kami tahu hal itu. Yang saya pertanyakan kepada kalian, dengan ibadahnya, dengan sifatnya dia Muhammad Qasim itu, apakah kalian yakin? Ketawa kamu. Kamu yakin dia itu seorang pemimpin Panji Hitam? Kalau saya tahu tentang ciri-ciri, makanya saya bertanya kepada kamu. Saya tahu tentang hadis Rasulullah juga mengatakan semua ciri-ciri 15 ciri dari Imam Mahdi.
Satu aja saya bilang sama kamu, bahwa dia masih dilindungi, masih dihijab. Akan dirahasiakan Tuhan kemunculan Iya. pemimpin akhir zaman. Tidak ada satupun manusia yang tahu, bahkan menyimpulkan dia kamu pemimpin akhir zaman ini. Tidak akan ada tahu. Itu rahasia Tuhan. Dah kamu Tugas kami seperti yang saya sebutkan tadi. tugas kamu membuat manusia Benar, meyakini, mengangkat, mengagungkan, dan bahkan mengakui tidak ada yang bisa mengetahui rahasia Tuhan, apalagi tentang kemunculan sang pemimpin akhir zaman, Panji. Jadi itu yang saya maksud, keberhasilan kalian itu tidak akan ada dia yang akan mengetahui terlebih dahulu. Udah apa? Nggak bisa keluar kamu. Kita percuma kamu maksa untuk keluar. Sudah saya sebutkan semuanya. Saya masih ada yang mau saya tanya sama kamu. Santai aja kamu. Kamu semakin berontak semakin sakit. Kamu tenang aja, santai. Tanganku. Ikuti alur cerita kita, maka kamu tidak merasa kesakitan. Semakin kamu menolak, semakin keluar semakin sakit. Apalagi yang mau kau? Yang saya mau tanya lagi, jadi kesimpulannya satu mimpi aja kamu sudah mendapatkan keuntungan besar. Ya, dari 800 mimpi itu setengahnya kalian menyusupi. Benar, kerja bangsa kami. Kerja bangsa kamu. Benar. Begitu banyak bangsa Kami kamu susupi, kamu tidak kami susupi. Kalian itu tidak ada letih-letihnya mengadu domba kami, menyesatkan kami manusia. Sampai akhir zaman ini, sampai akhir zaman ini. Semakin kau tinggi, semakin kau ingat Tuhanmu, semakin kami gencar, semakin kami kuat. Biar kalian tahu manusia, jangan kalian anggap kalian semakin dekat dengan Tuhan, aman dari kami. Apa yang kamu dapat? Apa penghasilan kamu yang dapat untuk pribadi kamu sekarang? Ribuan dari keberhasilan itu. Dan sukma. Ribuan juta dan sukma. Sudah seluruh dunia. Yang kamu makan? Otomatis, tahu kamu tidak otomatis. Otomatis kerja kami sudah lebih dahsyat dan lebih tinggi. Maksudnya otomatis itu bagi mereka yang mempercayai itu langsung dapat kamu. Pikiran dan hatinya. Kalau mengakui dia sang pemimpin akhir sudah otomatis. Keluar. Lu semua dapat. Kamu mau lihat? Dikembalikan kepada manusia masing-masing. Semua. Allah dan sang yang berkuasa minta semua dikeluarkan Allah. Kamu kurang ajar. Sudah lebih daripada informasi. Kamu lihat nanti. Apa? Kamu lihat nanti. Kamu lihat. Apa yang kamu tunjukkan? Kamu tunggu nanti saja. Tersambungkan semua sinyal. Saya minta. Udah tahu, tetapi aku tidak akan diam melihat kalian semua. Diriku. Lihat deras ke tangan saya. Dahsyat. Jantungnya patah. Allah. Sampai tenaga jawabannya saya
buang makhluk ini ke dalam neraka jahanam. Ya Allah. Aku sudah dibungkus juga modal sebelum kalian tarik kemari. Tasbih. Energi dekat. Allah. Wah, sisa-sisa energi negatifnya semua keluar dan terbuang ke neraka jahanam. Allah memulihkan tenaganya. Allah masuk semua memulihkan semua, mengembalikan seluruh energi, membuang seluruh energi negatif. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini gitu kayak kita bilang, Mas. Ya mungkin Allah tunjukkan gitu. Bukan hidayah, berkah Allah ya, kasih mimpi. Tapi kan iblis nggak diam juga. Iya. Mereka tetap berusaha. Pasti menyusup halus gitu. Iya. Mas Pano. Seluruh Habis Rasulullah, habis. Tidak akan ada yang bisa Nggak cakap sama Allah. bertemu dengan Allah. Saya kok habis drama hancur ya, ditekan. Ini apa Ini ini? udah dikatakan dari awal dia masuk, Mesa sudah protes. Tapi masa masuk simple. Ya. Mati masa? Tunggu. Terima kasih pemirsa. Anggap ini tontonan biasa. Jika ada hikmah diambil. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya berusaha, Amin ya Allah, dengan jigurwani ya Allah ya Rabb, berjuang menurut yang kami pahami. Insya Allah berguna, bermanfaat kepada seluruh pemirsa Santri Andalas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Duduk. Ya Allah. Kekuatanku mutlak. Puji kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang mencari mana saya minta semua. Oke, baik, kita lihat. Terbuka, tertutup semua. Kekuatanku yang tadi sudah masuk, mulai sekarang menyatu ke tubuhku. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu? Kalian musnahkan temanku. Teman kamu tadi masuk sini. Benar. Bahkan kami berdua bekerja sama. Oh, kamu bekerja sama. Lalu berapa kamu bawa pasukan ke sini? 500 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sang yang pasukan yang 500 juta semua tertarik ke sini. Allah aktif semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tasbih. Masuk. Ini. Assalamualaikum malaikat jawabannya hijau. Saya membolehkan neraka jahanam Allah. Aku tahu aku mati tapi kalian lihat nanti.
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Yang itu besar yang Rasulullah semua Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Memulihkan semua jasadnya dan rohaninya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, saya minta bantu semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. ya kemudian juga minta oleh Allah ke guru kunci rusuk mau. Insya Allah. Luka Masih tubuh. yang 500 ribu. Luka tubuh. Subhanallah. Ya Allah, sang yang mencari wana, saya minta seluruh Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang kami bisa ya Allah. Berjuang di jalan-Mu. bukan syarat Sallallahu beri kekuatan Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. semua Allah. Ya gitu, dapat satu yang syukur juga, biasa. Dapat kedua-dua. Ya, kita melengkapi. Jadi dia rupanya nggak sendiri, dia berjalan berdua, seiring berdua. Kayak sini ya. Berdua dia. Berdua. Dan nggak mau kebobolan kayak dulu gitu. Yang dulu Jaga. kayak minta biasa hancur separuh gitu kan. Enggak. Nah,